Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait Bapak Suding beserta Nyonya, tamu kehormatan kita pada malam ini, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Safruddin, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir pula pribadi Kapolda Metro Jaya Bapak Dr. Inspektur Jenderal Haji Fadil Imran. Hadir pula Bapak Akbar Faisal dan Dr. Nurdin Khalid beserta istri, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat bukan dari Dasat Latif, tapi petuah-petuah agama melalui mulutnya Dasat Latif. Nasihat buat calon pengantin baru, baik yang baru akad nikah di hari Ahad maupun yang baru 1-2 tahun menikah maupun yang mau tambah lagi. Berat ini malam Jenderal. Saya dipesan bahwa Pak Suding minta supaya Ustaz bahas poligami. Mau mengacaukan kacau rimba persilatan. Ku bilang memang dia apa? Bercanda Ibu, bercanda. Coba ya. Ya. Jadi Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, ini bercanda ya. Tidak mungkin kita mau bahas itu ya. Satu adek. Siapa nama tak? Amel. Itu saya lihat calon suami tak polisi di. Berapa lama maki kenal? 6 bulan. Percayalah bahwa 6 bulan itu setelah akad nikah nanti 1-2 bulan mulai kelihatan aslinya. Toh 6 bulan namanya na odok-odok gitu ya. Oh, na bawakan ki coklat malam minggu. Jangan lupa berdoa ya sayang. Itu kan namanya PDKT. Doh, jalan ki hati-hati ki deh, ada batu di depan tak. Hati-hati. Itu waktu tanah odo-odo 6 bulan ini. Nanti kalau sudah jadi suami, mulai kelihatan aslinya. Doh, jalan kita hantu kaki kita, Nabi bilang di mana simpang matanu. Ya, maka percayalah dek, selesai menikah nanti Amel pasti banyak masalah. Pasti. Bohong itu kalau ada orang Nabi bilang deh, tidak ada masalah rumah tangganya itu romantisnya bale-bale. Biar ustaz. So, jangankan ustaz, Nabi saja. Adakah Nabi yang mengalahkan cintanya Allah kepada manusia selain Muhammad SAW? Itu Allah dalam hadits qudsi Nabi bilang begini Bu, andai saja bukan karena kau Muhammad, tidak kuciptakan itu dunia dan isinya. Bayangkan, Allah ciptakan dunia dan isinya. Ini persembahan Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Adakah nama manusia yang selalu digandengkan dengan namanya Allah? Muhammad SAW. Coba maki di masjid ada nama Allah, pasti ada nama Muhammad. Disebut nama Muhammad, pasti digandengkan dengan namanya Allah. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Nah, apakah dalam rumah tangga Nabi tidak ada masalahnya? Oh, penuh masalah. Pernah beliau 3 hari 3 malam tidak makan. Bu, Nabi 3 hari 3 malam tidak makan kecuali minum air, sehingga cucu beliau Hasan Hussein kepucatan, mau pucat itapan karena lapar. Itu Nabi. Apalagi kita. Nabi belum ada Facebook waktu itu, belum ada Instagram, tidak ada pasang status Khadijah, tidak ada update status Rasulullah deh capekku, tidak ada. Tapi pada zaman itu pun Nabi
pernah mengalami goncangan rumah tangga ketika di Madinah, difitnah Aisyah selingkuh. Coba, Nabi Nabi. Apalagi kalau istri polisi. Jangan kau pikir enak jadi istri polisi. Jangan pikir. Lagi ada di rumah, ditelepon komandan, datang ke sini. Langsung lari. Di rumah dimaki, di kantor dimaki-maki sama komandan, di jalan difitnah dan hina sama masyarakat, di warung kopi dikejar lagi tagihan, sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Nabi istrinya, bodoh memang ini, kenapa kau tidak melawan? Apa mau dilawan? Nah, dia komandan. Pasti banyak masalah, pasti. Kita semua pasti ada masalah. Coba lihat ini, namanya masalah rumah tangga deh ya, supaya terbuka ini contoh. Ada orang rumah tangganya kasihan, tidak ada rumahnya, masalah. Tapi hebatnya suami istri saling menghormati. Istrinya bicara sama suaminya tabe kidaeng, tidak pernah kasar bicara sama suaminya. Suaminya pun tidak pernah membentak istrinya, romantis. Tapi apa cobaannya? Tidak ada kodon rumahnya. Ya toh? Ada lagi orang, Pak, rumahnya 4, bagus interiornya, semua kamarnya ber-AC. Tapi apa masalah rumah tangganya? Tidak setia suaminya, macandring kiri kanan. Sudah itu, cari lagi daun muda. Itulah. Ada kan? Ada lagi orang setia suami istri, bagus rumahnya. Apa selesai masalahnya? Muncul lagi masalahnya dia. Motongi punya anak, nanda ada anaknya. Akhirnya ambil anak angkat. Habis hartanya untuk membiayai anak angkatnya, ternyata anak angkatnya kurang ajar. Semua punya masalah. Kita kira Ustadz tidak ada masalahnya, Ibu, dalam rumah tangga. Ibu-ibu nih yang di atas, kita kira ini Ustadz Dasat tidak ada masalahnya. Banyak tuh masalahku, Ibu. Kadangkala ada ibu-ibu janda curhat. Betulkah Ibu? Nah bilang, Ustadz saya baru cerai. Kenapa Ibu? Saya galau Ustadz. Lama curhat. Nah bilang, Ustadz saya butuh imam dalam hidupku. Saya bilang, maaf Ibu, saya bukan imam, saya khotib. Iya toh. Ujung-ujungnya Ustadz saya siap di madu meskipun dirahasiakan dalam hatiku. Iya mau dirahasiakan sekarang, begitu gua akad nikah deh pasin bumako. Tidak ada orang tidak ada masalah. Semua orang punya masalah. Nabi juga punya masalah. Berarti yang jadi masalah bukan masalah. Yang jadi persoalan bukan persoalan itu, tapi yang jadi persoalan bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Masuk cincin itu di Pegadaian. Iya kan ada tuh itu ibu-ibu kalau mau lebih aram banyak sekali proposalnya. Pak ganti kulkas, Pak ganti gorden, Pak ganti meja, Pak ganti kursi. Nah bilang suaminya, iyo sekalian ku ganti kok. Ya kan? Nah, bagaimana Nabi ketika ada masalahnya? Kata Al-Quran, ista'inu bisabri wassalam. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai solusi mengatasi masalahmu. Ye bawa ne pakatai, 2 mi bawa. Biar dia ketua majelis ulama, biar dia penghafal Quran, biar 1 kitab hadis dia hafal, tapi tidak punya sabar, pasti tidak bisa sukses dalam rumah tangga. Biar dia profesor doktor, biar dia jenderal bintang 4, tapi tidak punya sabar, pasti penuh masalah rumah tangganya dan tidak bisa selesaikan. Maka resep menghadapi masalah rumah tangga tidak ada mikala itu ilmu sabar. Kalau mengeluh istriku, nah bilang apa sih kita tidak romantis? Ini jeleknya orang Bugis, susah sekali tuh orang Bugis romantis. Ini semua ini. Balle kalau romantis ini semua ini dah. Orang Bugis sudah memang begitu karakternya, si panasa. Maka jangan pernah pikir orang Bugis ada namanya budaya pantun. Tidak ada itu. Yang ada pantun itu adanya di daerah Pulau Sumatera, Melayu.
aku melihat ada bunga di atas pot. Bunga itu mulai memerah, aku ingin memetiknya, padahal maksudnya mau melamar. Kalau orang Bugis tidak, Nabi bilang, ih besarnya anak gadis tadi, aku lamarkan untuk anak tak. Si langsungan ji. Maka baru ndak ada Bugis itu. Nah, maka jangan heran ketika pertama kali dilantik Pak Kapolda, langsung sipal langsungan. Tidak ada orang yang tidak boleh ada yang melanggar hukum di sini. Kau melanggar, kujak kalako. Itu. Nah, makanya kue-kuenya orang Bugis itu ada namanya barongko. Ya betul? Tahu jak itu artinya barongko? Bahasa panjangnya itu bahasanya baraku matolo doko. Itu barongko itu. Lama tak mau makan barongko baru kita tahu. Coba lihat itu barongko. Pembungkusnya pisang. Apa di dalamnya? Pisang. Banyak kue kuliah pembungkusnya pisang, ikan kering di dalam. Artinya orang Bugis, apa yang ada di hatinya itulah yang diucapkan dan itu yang dihidangkan. Itu maknanya barongko. Nah, kembali kepada persoalan. Ada masalah tak nanti deh, itu mau saja kita pakai dua. Pakai singi sampajata, pakai lebih tomatota. Coba mikir. Nih dua orang tua. Mengerti ji, kita tonji sangka buruk. Gitu? Nah, ibu, dek. Itu Allah memberi namanya Allah dalam perutnya ibu. Kan ada 99 nama Allah. Nah, Allah memakai satu namanya Allah menjadi tempat tak ketika janin di dalam perutnya ibu. Apa itu, Bu? Apa itu? Rahim. Rahim itu namanya Allah, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Pengasih. Allah pakai nama itu untuk menjadi tempat semayam kita di dalam perutnya ibu selama 9 bulan 10 hari. Keluarlah kita. Apa begitu keluar lepas dari ibu? Tidak. Dibawa itu tali pusarnya ibu tak. Dibawa tali pusarnya ibu, yang tali pusar itu ternyata menjadi penghubung selang makannya ibu, yang namakan ibu kasihan 24 jam minum makan, itu yang masuk di kerongkongannya, nah bagi ke anaknya melalui tali pusarnya. Lalu lahir, nah potong itu tali pusar, dipotonglah itu tali pusar. 9 bulan connecting kita sama ibu, tak baku sambung ki. Itulah sebabnya ibu jauh lebih peka instingnya soal anak daripada bapak. Coba mak itu, ibu-ibu bisa dia bilang itu, telpongi dulu anakmu itu yang di Sulawesi. Sakit kayaknya itu. Kenapa ini panas kak kurasa? Pasti sakit itu anakku. Kalau bapak kan tidak pernah bilang begitu. Paling dia bilang habis itu pulsanya anakmu. Ya? Nah, itulah sebabnya ada istri melupakan suami. Ada suami melupakan istri. Ada anak yang melupakan orang tua, tapi demi Allah tidak ada ibu yang melupakan anaknya. Ya, maka madoraka kondi, dorhaka kamu sedurhaka-durhakanya kalau kau lebih hormati bapak suamimu, kau lebih hormati suamimu daripada ibu bapakmu. Tuh, tidak bakal kau bahagia rumah tanggamu kalau kau tidak memuliakan orang tuamu. Baik ibu bapakmu yang melahirkan dan membesarkan kamu maupun orang tuanya suamimu. Dengar ini ibu-ibu ini yang suka ancam-ancam suaminya. Biasa begitu kodong itu suami, karena bukan kita ini suami bukan takut, cuma tidak mungkin repot menenak. Bukan kita takut. Apa tonton agamu kau satu kali jago disikut namu jatuh mo. Tapi kan tidak. Kenapa? Kata kita ini tidak mau repot. Kadang-kala kan istri luar biasa tong intimidasinya. Batena na jajah suaminya. Datang kodong mertuanya. Baru duduk. Kan sudah bilang kapan ki pulang mak? Deh. Nah baru datang itu kodong mertuanya. Mentang-mentang mertuanya hipertensi. Ikan asin na masak. Telur asin na masak. Nah bilang makan ki makan ki. Nah bilang dalam hatinya mertuanya, apa mau dimakan nak ikan asin semua kau kasih ke ini.
Begitu Nabi bilang mertuanya, pulang mak besok, dalam hatinya, pulang aku cepat. Mertua, orang tua juga. Ini calon suami tak polisi, dan saya lihat 2 balok-balok. 3, Masya Allah, 3. Sedikit lagi 1 bunga. Dan kau terima beres. Toh, 3 memang nih balok nan udah apa ki? Coba, bagaimana repotnya kalau kau yang kasih sekolah? Siapa yang kasih sekolah dia? Siapa yang biayai? Siapa yang didik? Siapa yang ngurusi supaya bisa jadi polisi? Ibu bapaknya. Maka durhaka ketika kamu tidak menghormati orang tuanya. Jadi kalau ada dalam rumah tangga tak bilang, kenapa kodong ini baru sembuh anakku yang pertama, sakit bisa dia yang bungsu. Kenapa ini baru kodong selesai ku urus masalah ini, muncul bisa masalah baru. Itu salah satu penyebabnya kau kurang ngajar sama orang tua. Resep kalau mau kau bahagia tidak perlu kau cari muka sama Kapolda Metro Jaya. Kenapa? Paling lama 2 tahun. Pindah lagi. Tidak mesti kau cari muka sama presiden, ada pensiunnya. Lebih baik urus kau baik-baik orang tuamu, Allah kasih kau itu bahagia dunia akhirat. Ya? Yang kedua, perbaiki sholat. Saya tekankan kepada perempuan karena memang hadis-hadis menekankan pada perempuan soal sholat. Kenapa? Karena memang perempuan paling remehkan ini sholat. Kenapa? Ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia malas sholat. 1, kalau haid. Haid 5 hari, nah tambahi 2 hari bonus. Nah bilang suami, nah kenapa belum pakai sholat? Nah biasanya 5 hari jako. Ini 7 hari belum pakai sholat. Nah bilang, orang belum bersih. Nah bilang, masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang suaminya, bohong kok toh. Nah bilang, apa bohong? Ku kasih lihat kok. Apa mau dikasih lihat cilaka? Ketawa ibu karena kita begitu pernah rasakan toh. Yang kedua, kapan lagi nih perempuan banyak tidak sholat? Seperti mini acara. Ya misalnya ini ibu-ibu cantiknya semua. Kapan dia mulai dandan? 5:30. Belum masuk maghrib itu. Nah gesok nih. Nah ini cilla. Nah kasih lebih lah. Ada lagi model cilla, model baru kuliah. Ada nak kasih lebih-lebih di sini. Tidak tahu apa lagi. Kutanya kenapa saya nada ini spasinya di sini. Dia bilang supaya seperti artis Korea. Betul dia bilang artis Korea baru di lorong tinggal. Sudahlah ya. Apa Allah larang kita berdandan? Tidak. Silakan ibu percantik, tapi jangan kodong gara-gara dandan ibu tidak sholat. Padahal sudah makin jualkan sawah suami kita untuk umroh. Tidak sholat. Ya? Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau dia pergi jalan. Pergi di mall. Oh, lengkap itu di tasnya lengkap. Ada gencunya. Ya? Ada parfumnya. Ada tawasnya. Masih kamar mandi nak gesok-gesok kecede. Nah lupai bawa kudu. Iman tipis. Jauh lagi tempat sholatnya. Begitu Siti lihat, tidak ada kudung. Akhirnya masuk godaan setan, jam aku sholat. Maka ibu-ibu kalau jalan bawa kudung. Ini ada ini pengantin baru nanti. Pasti malas mandi junub. Dah, alhamdulillah kalau orang kaya tidak ada masalah. Kita jitu orang miskin masalah. Apalagi tinggal di bukit-bukit gunung toh, lembah seperti rumahnya Pak Akbar Faisal. Kalau tidak ada air hangatnya, dek nan wat yoi let tau, macekek tau, labe nih, tidak sembahyang subuh maki. Anggaplah tidak ada pada air hangat, Allah masih mentolerir. Lambat-lambat sedikit. Kalau misalnya waktu sholat jam 4:45, ya kita sholat 5:30, 1 minggu, Allah masih tolerir. Ya kak kita pengantin baru gitu. Tapi jangan begitu terus. Kalau begitu terus kurang ajar namanya. Ya, perbaiki sholat demi Allah. Tidak ada orang sengsara hidupnya kalau baik sholatnya. Ada orang kita lihat kontrak-kontrak tapi anaknya taat, tidak pernah kasar sama orang tuanya, istrinya sopan sama suaminya tidak pernah kasar sama istrinya. Karena ngontrak-ngontrak kono. Resepnya karena dia muliakan orang tua dan dia pelihara sholat. Ini orang-orang terhormat semua di depan kita. Tanya maki. Tidak ada anaknya bapaknya jenderal di sini. Tidak ada di sini bapaknya ketua DPR. Tidak ada toh. Tapi bisa menjadikan anaknya jenderal. Bisa menjadikan anaknya anggota DPR. Itu karena memuliakan orang tua. Demi Allah,
tidak ada kebahagiaan didapat kalau kita tidak sholat dan kita hina orang tua. Tidak ada itu. Ada orang bilang begini, kenapa paling itu tetanggaku Ustaz? Malasnya sembahyang, hari Jumat di sembahyang, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Tapi deh, rumahnya bagusnya. Masya Allah, mobilnya bagus. Wih, menangi lagi proyek ini, pengadaan kesehatan, masker. Apa miliar-miliar. Betul, itu kita lihat secara kasat mata. Tapi apa yang kita tidak tahu? Istrinya kurang ajar, suaminya kasar sama istri. Istrinya juga melawan suami. Anaknya pulangi kantor bapaknya, masih SD, nah lempar nih bapaknya gelas. Anak gadisnya pulang tengah malam, jam apa? Jam 3 dini hari, lompat pagar. Apa itu yang kita tidak tahu? Di kantor dibukakan pintu mobilnya, di kantor dibawakan semua benda-bendanya, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya mahasiswa. Yang kita tidak tahu semua itu. Apalagi yang kita tidak tahu, memang dihormati banyak duitnya, tapi tidak ada di sana makan. Kan sering diajak makan orang kaya. Begitu berhadapan meja makan, apa aku pikir deh enaknya semua ini, mana dulu aku makan. Ini orang kaya ngajak ke makan, apa nak pikir? Asam urat, kolesterol, ginjal, tidak ada di sana makan. Salah satu sebab kalau kita tidak muliakan orang tua, dan kita tidak. Kami panjang cerita deh. Ini mau saja rumus kita pegang baik-baik. Demi Allah pegang ini baik-baik. Kecil itu suamimu jadi kapul. Kecil itu kau punya rumah yang baik kalau Allah mau. Dek gagos susana pun Allah Ta'ala. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalam. Sabar kau, perbaiki sholatmu. Besok-besok dapat dengar berita, wih suamimu begini. Berdoa kau saja kepada Allah. Ya Allah, tidak kusangka kasihan suamiku begini. Saya berharap dia begini, tapi ini jodohku ya Allah. Berikan saya kesabaran yang tinggi. Yang aku lagi bilang, sabar ada batasnya. Semut saja diinjak dia menggigit. Setan itu. Mana ada sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu garis finish perlombaan. Kalau sabar tidak ada batasnya. Apa itu sabar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kita dengar jelek-jelek masalah rumah. Inna lillahi. Lihat suamimu, ada cewek di atas mobilnya, cantiknya. Oh, berarti maghrib gitu kesini. Tenang perasaanmu. Insya Allah ya. Nah itu. Yang berikutnya, sholat. Begitu suami pergi, karena polisi itu tidak gampang. Banyak difitnah dan banyak cobaannya. Suami tak baik, tapi datangi keluarganya. Tolonglah Pak, kita ini diharap sama-sama kita dari orang Bugis. Kasihan. Ini dikasih mati nih anakku. Suami tak baik. Temannya. Maka kalau mau bantu suami pergi kerja, doa kita sholat duha. Sudah sholat duha, kita WhatsApp nih suami kita, Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan ki dalam sholat duha, Allah lindungi ki, Allah murahkan rezeki kita. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Begitu WhatsAppnya mamanya cek itu tiap hari sama saya. Mau ki ku kasih lihat ibu? Itu istriku teh romantis sekali. Saya tunjuk tidak romantis ya. Nah kalau kita dapat WhatsApp begitu dari istri, langsung kita kasih lihat semua teman tak warung kopi. Lihat kau tahu istriku ya. Baik nak tahu istriku. Tapi kita WhatsApp begitu suami tak ibu. Paling kita WhatsApp, jangan kau lupa singgah beli gas. Tapi kalau ada kita dapat begitu, bawa ke sisi positif. Ini bapak-bapak juga ini. Ilmu ini. Kalau di WhatsApp begitu cerita, jangan tomaki gengsi. Saya pernah tongak dapat begitu, Bu. Pulang atas sia kodong, tiba-tiba ada masuk WhatsAppnya mamanya cek. Ustaz habis pembalut. Wih, mati saya dia. Saya mina kena ceramahku. Tinggallah saya di toko. Begitu saya mau, mudah-mudahan tidak ada kenal kak ini, mudah-mudahan tidak ada kenal kak. Begitu saya bayar, ada ibu-ibu datang langsung beli, Ustaz beli pembalut. Langsung ku balik, ku bilang biar nih daripada saya melahirkan. Begitu cara suami supaya enak perasaan. Tapi kalau suami bilang saya cari uang, saya jenderal, saya ini, saya puang, saya tinggi pangkat, saya belikan rumah. Masa nak kasih begini kak? Setan itu bicara. Siapa tahu kita? Nabi. Baca itu barasanji. Alena mato pacingi onratin rona. Alena bisai waju-wajunna. Alena bisai penena. Itu Nabi.
baru security. Gaya. Nah, kita pangkatna security sama mi bajuna polisi. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah ini terakhir deh, ya terakhir. Ya ini tamu-tamu kehormatan. Coba makin lihat, ada Pak Nurdin Halid, ada Pak Kapolda, ada Pak Akbar, ada Pak Komjen, ada Das Atlatif. Kok kira gampang undang Das Atlatif, Pak? Kira-kira kalau kita yang telepon kak, aku bilang siapa ya, ndak kenal. Tapi karena bapak tak, ini mereka semua hadir karena orang tua tak. Maka keliru kalau kita tidak hormati orang tua. Hormati orang tua, kebahagiaan dunia dalam dunia. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan untuk mempelai pernikahannya selamat, sukses dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha insyaallah. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Ya Allah, Zat yang memberi hidayah, berikan hidayah dan pertolongan-Mu kepada calon pengantin ya Allah. Berkahi acara pengantin ya Allah. Rahmati segala pengantin ya Allah, dan jadikanlah acara ini berkah menjadi pundi-pundi kebaikan di sisi-Mu kelak ya Allah. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya. Demikian juga kepada tamu-tamu kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Balaslah langkah-langkah kaki mereka dengan amal-amal jariah di sisi-Mu ya Allah. Jadikan langkah-langkahnya menjadi amal-amal kebaikan di sisi-Mu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang mempertautkan hati di antara manusia. Pertautkan hati calon pengantin ya Allah. Berkahi pernikahannya ya Allah. Rahmati segala usaha dalam rumah tangganya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang beri hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah kepada calon pengantin ya Allah. Berikan petunjuk-Mu dalam membina rumah tangga ya Allah. Dan yang lebih penting, jadikanlah mereka anak yang soleh dan Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Pesan terakhir, nanti ini hari hanya jangkit lagi kepala batu, tetapi pakai masker ya. Jangan lagi bilang ini hoax, gini ada COVID. Kalau ada orang bilang begitu, sini saya bawa di ruang isolasi, kasih masuk kok di dalam, jangan kok pakai masker, tidur kok sama mereka ya. Memang capek ini pakai masker, jaga jarak, melelahkan, kita mau pulang tapi dilarang. Apa boleh buat? Mudah-mudahan sabarnya kita menerima ini menjadi penggugur dosa-dosa. Kalau sudah ada undangan vaksin, datang ke vaksin. Jangan lagi percaya bahwa vaksin ini ada chip. Bagaimana caranya mau chip na air itu? Ya, nah saya sudah divaksin 2 kali, alhamdulillah. Sehat walafiat. Majelis ulama sudah katakan halal. Pemerintah sudah katakan aman. Apa sih? Ternyata kita mati setelah vaksin. Tiba ajal tak? Itu ujian akidah buat kita. Bukan vaksin yang membuat kita mati atau tidak, tapi karena tiba ajal. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yusrun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.